Baiklah, shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat semua anak-anak ibu yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah tepat waktu. Hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran kita masih tentang materi keluarga. Karena di bab 11 ini di kelas 11 ini adalah pelajaran tentang keluarga. Ya, seperti minggu-minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang materi-materi keluarga, dan pada pertemuan kali ini pun kita akan masuk di dalam pembelajaran tentang keluarga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan nyanyi satu lagu, ya. Yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi, ya. Yang belum tahu nanti dipelajarin. Lagunya ini, tahu kan lagu Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Gio tahu nggak lagunya itu, Gio? Enggak, Bu. Yang tahu lagunya boleh buka kamera, buka apanya, ikut nyanyi sama Ibu. Sekali lagi ya, kita nyanyi ya. Kalau belum tahu boleh nanti diulang videonya, karena nanti akan Ibu kirimkan link YouTube-nya sama kalian. Jadi bisa diulang-ulang lagunya. Oke, sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, itu lagu kita hari ini tentang keluarga. Saya minta kesediaan Gio untuk memimpin kita dalam pembelajaran hari ini. Ibu persilakan, Gio. Boleh teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu Tuhan pada hari ini ya Bapak. Engkau telah menyatukan kami di sini ya Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya Bapak. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami serap Tuhan, tidak sia-sia, mereka memperoleh hasil yang luar biasa yang bisa kami nikmati ya Bapak. Dan terus sebentar lagi Budina dan Bapak akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau gunakan dia sebaik mungkin dan berkati keluarganya juga ya Bapak. Dan Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari ini tidak sia-sia Bapak. Terima kasih Bapak yang baik dalam Yesus. Haleluya. Amin. Men, terima kasih Gio sudah berdoa buat kita. Seperti yang Ibu sampaikan, hari ini kita materinya masih tentang keluarga. Coba akan Ibu buka persentasenya. Ya, seperti tadi Ibu udah sampaikan bahwa habis dari pelajaran kita hari ini nanti, kalian akan membuat penjelasan PowerPoint tentang keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Nah, seperti kegiatan minggu-minggu yang lalu, Ibu pernah suruh kalian mengadakan wawancara bersama dengan orang tua, bahkan ada mengerjakan fungsi dan tugas keluarga. Dan pada kesempatan ini, Ibu memberikan kalian tugas nanti untuk menjelaskan secara metode PowerPoint langsung dikirimkan ke WA Ibu aja. Jadi Ibu gampang mengoreksinya. Ya, di sini materi pembelajaran kita itu adalah tentang keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga Kristen itu adalah dalam rencana dan
rancangan Tuhan, adalah master plan-nya Allah. Bisa nampak ini Ibu, Bisa, Bu. slide-nya Ibu? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, bagaimana keluarga Kristen itu bertumbuh dan berbuah? Harusnya kalau kita belajar tentang pertumbuhan, itu seperti ibarat sebuah pohon. Pohon yang bertumbuh itu akan memerlukan Nutrisi, Bu. ya nutrisi, betul, nutrisi untuk pertumbuhannya. Misalkan harus disiram, harus dipupuk, harus pada tempat yang subur supaya bisa bertumbuh, bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi akhirnya dia menghasilkan buah, ya. Ya, keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah itu adalah dia harus melekat kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan kalau kita mau berbuah, intinya sebuah keluarga itu harus didasari dengan iman yang benar kepada Tuhan. Jadi makanya kenapa keluarga itu harus ketika membentuk sebuah keluarga itu, maka yang pertama itu harus seiman. Karena kalau tidak seiman akan susah untuk bagaimana mau berakar gitu kan. Bagaimana mau berakar supaya bisa awalnya kan harus berakar, lalu kemudian bertumbuh, yang ketiga ini ya, lalu kemudian berbuah. Ada juga banyak sekedar bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, juga tidak komplit, tidak lengkap. Jadi keluarga Kristen itu ketika dipersatukan itu harus memang syarat mutlaknya itu adalah satu iman. Makanya selalu Ibu sampaikan bagi kalian, kalau mau keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jangan coba-coba misalkan pacaran dengan yang berbeda agama dengan kita. Karena kalau awalnya kan mungkin kalian berpikir, bolehlah nanti saya yang mengajak dia, tapi akhirnya malah kita yang diajaknya gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang kualitas dari seseorang pasangan hidup kita itu harus kita lihat dari kerohaniannya. Karena akhirnya akan banyak keluarga nanti yang bercerai, ya banyak yang bercerai karena dasarnya tidak kuat, tidak berakar tadi, imannya tidak kuat. Jadi mungkin dari kalian ini ada keluarga-keluarga yang mungkin papa mamanya sudah pisah, mungkin ada saja, karena ada beberapa anak memang yang ketika video pembelajaran video wawancara kemarin itu ada yang pastinya japri ke ibu kan, bilang kalau papa dan mama sudah pisah. Itu kan bagi anak sebenarnya hal yang menyakitkan. Jadi itulah menjadi pertimbangan bagi kalian dari sekarang. Mungkin sebagian kalian sudah merasakan gimana sakitnya tidak keluarga yang tidak lengkap, tidak komplit ya. Jadi kalian harus mikirkan dari sekarang dengan pembelajaran ini ke depan ada pemikiran yang panjang, ada pemikiran yang luas tentang tindakan kalian di kemudian hari. Nah, bagaimana keluarga berkenan kepadanya? Artinya kepada Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu adalah keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Dia itu adalah Kristus itu sendiri. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang pohon anggur, ya. Saya adalah pohonnya dan kamu adalah ranting-rantingnya. Artinya kita melekat kepada kalian tak kenal kan pohon anggur? Anggur itu dirambatkan, ya. Jadi harus melekat ke ininya gitu. Ada satu batangnya. Jadi demikian juga keluarga Kristen tuh harus intinya itu adalah melekat kepada Tuhan.
kepada Kristus sebagai kepala gereja. Walaupun ketika kita belajar, dalam rumah tangga itu kepala keluarga adalah suami, tetapi kepala suami atau kepala suami dan istri dalam rumah tangga itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan kita harus mulai dari akar yang jelas, tertancap ke dalam akar ya tanah ya, bertumbuh dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Nah, kemudian sebagaimana akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan. Demikian juga kehidupan orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan Kristus ya. Jadi pengenalan kita terhadap Kristus itu dengan cara apa? Ibu selalu sampaikan kepada kalian dan terima kasih juga sudah selalu mengirimkan laporan ibadah, sudah mengirimkan tugas-tugas, sudah mengirimkan bacaan. Jadi Ibu berharap lewat kita membaca, lewat kita persekutuan dengan Tuhan, itulah jalan kita mengenal Dia. Di samping memang kita harus mengalami Yesus itu secara pribadi. Dengan cara apa? Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan hidup, karena memang hidup ini nggak selalu mulus gitu ya, pasti akan ada tantangan. Jadi disitulah kita bisa mengalami Tuhan, ya kita mengalami Tuhan itu sendiri. Nah, jadi disampaikan di sini bertumbuh dalam pengenalan terhadap firman Allah. Itu membaca Alkitab adalah salah satu cara kita bagaimana kita akan mengenal Tuhan. Karena disampaikan di situ berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita membacanya, disitulah kita memiliki pemahaman. Sama seperti kalian, ketika kalian mempelajari sebuah mata pelajaran, kan dengan cara membaca, mungkin dengan cara melihat di video, atau dengan cara yang lain. Disitulah kita tahu pembelajaran itu. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita baca, ketika kita latihan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kerohanian, maka disitulah kita mengenal firman Tuhan. Dan bertumbuh dalam pelayanan, ya. Jadi orang Kristen keluarga itu memang enggak hanya sekedar di lingkup keluarga. Itu sebuah lingkup yang besar ya. Lingkup yang besar di mana kita bisa keluar gitu. Memang harus kita awali dari rumah. Segala sesuatu diawali dari rumah. Tetapi bagaimana ketika kita menghasilkan buah itu bisa kita keluar dan menjadi berkat bagi orang. Mungkin di dalam pelayanan kita di gereja, mungkin melalui pendidikan kita di sekolah, kita bisa menjadi berkat ya, menyaksikan kasih dan kebaikan Allah. Ya, sekarang agak susah menemukan anak-anak yang mau bersaksi dengan antusias gitu. Biasanya orang yang baru merasakan kasih Tuhan tuh dia meluap-luap untuk bersaksi gitu. Malah sekarang susah untuk bersaksi. Ayo bersaksi padahal sudah pernah mengalami kasih Tuhan. Contohnya dari hal-hal yang sederhana. Kalau sampai hari ini saja kita masih sehat, kita masih kuat, itu artinya itu sudah dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau menyaksikan hal yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu menjadi keluarga yang apa? Jadi memang ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi orang tua menanamkan nilai-nilai kerohanian bagi anak-anak, ya. Menanamkan nilai-nilai kerohanian bagi anak-anak. Kemudian Ibu lanjutkan adalah ya diperhatikan ya yang Ibu jelaskan karena nanti kalian akan mengembangkan materi ini setelah penjelasan dari Ibu. Persentase PowerPoint kalian tidak sama dengan yang sudah Ibu tampilkan ini nanti. Artinya berkembang menjadi materi yang cukup banyak ya. Oke. Bertumbuh dalam keluarga. Kata bertumbuh berkaitan dengan masalah pertumbuhan. Contoh tanaman. Tadi Ibu sudah sampaikan, kalau tanaman itu bertumbuh, ya ada yang baru masuk. Ya. Kalau tanaman itu bertumbuh, itu adalah menampakkan perubahan semakin berkembang, mulai tinggi, mulai besar, sampai akhirnya
bisa menghasilkan buah. Ya, mungkin kalian sudah sering memperhatikan ya pohon-pohonan. Ya, di depan rumah siapa mungkin ada pohon mangga, pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Ya. Di sini disampaikan juga penilaian terhadap pertumbuhan seorang anak dapat dinilai melalui pertumbuhan. Contohnya kalau pertumbuhan seorang anak itu melalui pertambahan berat badan, tinggi badan, ya, digunakan penilaian lingkar kepala, ya kalau ke dokter biasanya. Jadi kita tahu bagaimana pertumbuhannya. Maksudnya ada ukurannya. Nah, kalau ukuran orang Kristen yang bertumbuh itu adalah bisa tadi menjadi berkat, bisa memberi kesaksian. Itu goalnya keluarga Tuhan yang bertumbuh. Nah, dikatakan di sini, sebagaimana akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan, demikian juga kehidupan orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Bertumbuh terhadap firman, ya, dan pelayanan, terus menyaksikan kasih dan kebaikan Allah. Itu tadi. Nah, berbuah, ya. Kita ada ayat-ayat Alkitab di sini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ketika ada pohon ya. Coba satu orang baca Yoram Yohanes 15 ayat 2. Ini tentang Yohanes berapa, Bu? 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15. Nanti Perawati yang ini ya. Nah, saya tersenyum Perawati. Ini hasil karya Perawati, cuman dipermak sedemikian rupa saja untuk tadi ngejar pertemuan hari ini. Yohanes 15 ayat 2 ya, Bu? Ya. Setiap rantingku padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, artinya gini, supaya kita berbuah di dalam keluarga itu mungkin kita harus ada nasihat, ya itu dipotong kan. Di nasihat itu kadang nggak enak gitu ya. Ketika orang tua menasehati kita itu nggak enak gitu. Jadi ketika ada kesalahan kita gitu kan harus dibersihkan gitu. Jadi itu adalah sebuah proses ketika kita mau supaya menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Coba Perawati baca Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Nanti Selvina Lukas 13 ayat 7 sampai 9 ya. Oke, Perawati. Ya, Bu. Dapat? Bu, 3 ayat 10, Bu. Ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, itu masih berbicara tentang pohon. Itu adalah sebuah analogi ya. Ketika kita menjadi keluarga atau menjadi pribadi yang tidak menghasilkan buah, dikatakan kapak sudah tersedia di dekat akarnya itu untuk menebang. Artinya pada suatu hari kelak, ketika kita tidak menghasilkan buah, artinya ini sudah berbicara tentang akhir zaman gitu ya, tentang hari penghakiman. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, ada konsekuensinya. Kita akan ditebang. Artinya kita tidak akan ada lagi gitu. Ya. Jadi selagi masih ada kesempatan, baiklah kita untuk menghasilkan buah dengan cara tadi melekat kepada firman Tuhan. Oke, Selvina Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Silakan. Yang kuat ya, Nak, biar kedengaran. Dibuka dulu itunya, Nak. Dibuka dulu mikrofonnya, di-unmute dulu. Bacalah.
Oh, belum kedengaran ya? Yang lain dengar nggak? Iya. Rusak ya Kak apanya ya? Mikrofonnya ya. Coba Sonia Simamora ya baca. Karena nggak kedengaran suara selfie. Sonia Ayat bisa apa Bu tadi bantu kami Ibu? ke bawah bukan Bu. Iya, Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Suaranya yang kuat ya. Bisa? Bentar Bu. Bentar Bu. Ya. Yang agak bacanya Lukas yang jelas. 13 ayat 2 Bu. Ayat berapa? Ayat 7 sampai 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencampur tanah kelininya dan memberi pupuk padanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya. Itu seperti itu hampir sama tadi dengan ayat yang tadi ya dijelaskan bahwa ketika tidak menghasilkan buah akan ditebang gitu. Jadi selagi dikasih kesempatan kita harus menghasilkan buah. Ya, kita mulai dari keluarga. Itu menjadi keluarga yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Di sini disampaikan salah satu pelayanan pertumbuhan yang sehat harus dinyatakan dengan pelayanan kita. Jadi orang bertumbuh itu terjun dalam dunia pelayanan. Nggak ada yang anti pelayanan. Ada orang bilang kan, ngapain kita melayani? Diri kita sendiri aja belum benar. Itu namanya apatis, ya tidak optimis. Justru zaman sekarang ini selagi masih ada kesempatan kita berlomba-lomba untuk melakukan pelayanan. Terus dengan demikian 3 unsur penting dalam hidup kita menjadi lengkap, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Memahami pentingnya fungsi dan peranan keluarga ya seperti yang kita sudah bahas kemarin. Sebagai situasi yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana telah disebutkan di atas, keluarga menjadi sasaran si iblis agar tidak berakar, berkembang dan berbuah dalam kemuliaan bagi Kristus. Jadi memang sampai sekarang pun iblis tuh seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Keluarga-keluarga mana yang mau dihancurkan dengan cara perceraian, dengan cara permusuhan, kebencian, ya, dengan cara akar pahit di dalam hati seorang anak terhadap ibunya atau papanya, atau akar pahit terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri gitu. Jadi itu cara iblis untuk merusak pertumbuhan. Jadi dengan ini hanya ada satu cara bagaimana kita untuk bisa melekat kepada Tuhan dan supaya kita bisa bertumbuh, yaitu kita harus memberi diri untuk mengerti firman Tuhan dengan cara beribadah, dengan cara membaca firman, lalu kemudian dengan cara terjun ke dalam dunia pelayanan supaya ada mengikat kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum begitu paham. Ibu sampaikan dengan karena ini metode ceramah, Ibu sudah menjelaskan tadi materi kita tentang hari ini, tentang keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu silahkan. Nggak ada, Bu. Oke, berarti sejauh ini cukup jelas, hanya nanti tugas kalian membuat penjelasan materi ya yang lebih berkembang daripada materi hari ini. Terserah, bisa tengok melalui buku, bisa juga melalui kehidupan sehari-hari yang kalian lihat. Bisa kalian jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Langsung nanti kirimkan saja ke WhatsApp-nya Ibu. Ya, jadi bisa Ibu checklist satu-satu nanti tugas yang sudah masuk. Karena nanti di pertemuan selanjutnya, setelah kalian membuat
PowerPoint itu kalian sendiri yang menjelaskannya dengan cara persentase di depan teman pas tatap muka nanti. Nanti pas kita tatap muka mungkin nanti Bu jadwalkan ulang lagi pertemuan kita tatap muka sekaligus nanti kita akan bahas tentang kegiatan Natal kita ke depan nanti ya. Semoga COVID ini akan semakin landai dan kita bisa tatap muka dengan segera. Ya, jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat japri ke Ibu atau mungkin ada masalah-masalah tentang keluarga, boleh share dengan Ibu. Ya, bantu doa atau kita bantu mediasi atau apapun. Kita siap sebagai pembimbing rohani di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke, itu saja hari ini. Jika tidak ada lagi, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ibu minta kesediaan Ci Abdil untuk memimpin kita dalam doa penutup yang kuat ya nak ya suaranya. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami telah belajar agama, berkati yang kami pelajari, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berkati juga Ibu Dinar, Bapak berikan kepada Ibu Dinar pintaran yang lebih lagi, dia dapat memberitakan ilmu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Nanti Ibu tugasnya Ibu tunggu sampai jam 10 hari ini. Harus beda dari yang Ibu tampilkan hari ini. Artinya pengertian kalian tentang keluarga yang bertumbuh dan berbuah itu lebih luas lagi. Bisa dari keluarga kalian sendiri, bisa dari keluarga Kristen yang lain yang bisa kalian lihat, atau dari kesaksian atau dari apa saja. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh keluar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bu. Ya, shalom. Bu, Shalom, Bu. mau nanya. Bu Vera mau nanya. Bu, lagi ya, Bu. Oke, silakan Vera. Bu, PPT buat lagi atau enggak, Bu? Iya, kasihan. Jangan astaga. Ya, Gio, Itu masih kerekam, aduh. bagi-bagi ya.